Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yara Fikri Afiaji dengan NIM 200240058 dari Ilmu Dakwah Kelas A ingin menyampaikan mengenai tema berdakwah dengan sikap saling menghargai tanpa menghakimi. Dalam Islam, sebagaimana kita ketahui bahwasanya berdakwah itu merupakan suatu hal yang jika kita bisa laksanakan, maka harus dilaksanakan. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Berikut, dengan begitu kita sebagai kaum muslimin yang beriman harus serta-merta menyebarkan agama Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, terkadang manusia lupa cara menghargai sesama manusia lainnya. Seakan-akan kita yang lebih tahu tentang suatu hal menjadikan kita terasa menggurui orang lain. Oleh karena itu, yang didapat adalah rasa saling meninggi satu sama lain. Yang satu akan merasa direndahkan dan satunya akan merasa lebih pintar karena menggurui. Astagfirullahaladzim. Melihat hal tersebut, kita seharusnya sebagai kaum generasi Z yang notabene-nya merupakan orang-orang yang memiliki daya pikir lebih luas, bisa mengembangkan cara berdakwah dengan suatu ajakan yang mampu membuat orang lain tertarik dengan sesuatu yang kita sampaikan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW telah ajarkan, bahwasanya kita harus mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik pula, agar orang tersebut tidak merasa terancam. Subhanallah. Berikut, sebagaimana Islam merupakan agama yang damai, agama yang mengajak kepada persatuan. Dan dengan begitu kita harus mampu membuat dakwah menjadi lebih menarik dengan ajakan-ajakan yang bersifat friendly dan ramah, tanpa ada rasa menggurui satu sama lain, agar perlahan stigma mendengarkan dakwah itu hanya membuat ngantuk perlahan hilang, karena kita mengolahnya menjadi suatu hal yang menarik dan mudah diterima, terutama pada kalangan muda seusia kita. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga di dalam berdakwah pada masa kini. Adanya stereotip orang terhadap fanatik agama membuat justru kadang orang tuh menghindar untuk mendengarkan atau berdiskusi seputar agama, terutama Islam. Sebagaimana orang yang fanatik akan menentang orang-orang dengan pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat pribadinya. Oleh karena itu, seseorang yang fanatik terhadap suatu hal umumnya dapat bersiteru dan mengalami konflik dengan orang lain yang tidak setuju padanya. Contohnya adalah seperti bom bunuh diri yang dilakukan oleh Dr. Azhari yang melabeli dirinya sebagai Islam fanatik, sebagaimana pemahamannya mengatakan bahwasannya ketika melakukan bom bunuh diri itu merupakan mati syahid dikarenakan telah memusnahkan orang-orang kafir. Astagfirullahaladzim. Yang padahal jika dijabarkan sebetulnya itu justru condong pada pembunuhan berskala besar. Oleh karena itu kita harus mengulik kembali bahwasanya ketersesatan seperti itu harus dapat dihindari, bahkan dihilangkan. Jadikanlah bentuk perwujudan dari dakwah yang damai dan mengajak dengan baik serta merta memberikan kenyamanan kepada orang lain yang kita ajak melakukan dalam kebaikan. Kita sebagai generasi kreatif bisa menyiasati itu tentunya dengan dibungkus ulang oleh tema-tema seperti yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi, di mana beliau menggunakan slogan pemuda hijrah agar menarik perhatian orang lain. Islam juga mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang senantiasa rendah hati dalam hal apapun, mengajarkan berbagi dari segi apapun itu. Berikut sama halnya dengan kita harus senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa agar tetap mampu berperan di dalam Islam pada masa kini. Sebagaimana perkembangan zaman yang sangat cepat, maka dari itu tetap jaga iman
agar tidak terbawa arus kebarat-baratan yang menyesatkan kita sebagai kaum muda muslimin. Cukup sekian dakwah dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.